Langkah-langkah kaki melewati setiap jalan, masing-masing memiliki tujuannya sendiri. Untuk mencapai tujuan dengan aman dan nyaman, kaki-kaki tersebut memerlukan perlindungan. Digunakanlah sepatu. Sampai sekarang terdapat berbagai macam model sepatu sesuai dengan kebutuhannya, mulai dari harga yang murah hingga harga yang paling mahal. Terkadang walaupun harga sepatu tersebut murah, tetapi jika kita sudah nyaman memakainya, meski rusak, sepatu tersebut tidak lantas kita buang, melainkan sepatu tersebut kita bawa ke orang-orang yang biasa memperbaiki sepatu atau reparasi sepatu, sehingga sepatu kesayangan kita dapat digunakan kembali, dan saat melangkah, kaki-kaki kita akan aman dan nyaman sampai tujuan. Tak berbeda jauh dengan sepatu, alat perlindungan lain pun dapat kita reparasi, misalnya saja payung yang kita gunakan di saat hujan ataupun panas. Banyak orang dalam melakukan usahanya tidak mempunyai tempat memadai. Terkadang mereka harus menumpang atau menempati ruang-ruang kosong. Pasar, alun-alun, bahkan pinggir jalan menjadi incaran mereka. Sedikit mengganggu memang, tetapi karena keadaanlah yang memaksa, mereka mengambil langkah demikian untuk menjawab kegelisahan di malam hari dan memaksa mimpi indah mereka terwujud di tengah cemoohan juga mata yang menatap sinis. Matahari baru menampakkan wajahnya. Orang-orang pun belum banyak yang membuka jendela dan pintu. Di sebuah rumah, seorang tua sedang bersiap-siap menuju ke lokasi kerja. Hanya sebuah sepeda tua yang dibawanya, itu pun dipakai pada saat pulang dari menyelesaikan pekerjaan, karena jalan yang dilalui pada saat berangkat merupakan jalan menanjak. Tanpa kenal lelah, orang tua tersebut mendorong sepeda melalui keramaian maupun lorong-lorong kecil menuju tempat kerja jauh dari rumahnya. Di belakang pasar, orang tua itu menyandarkan sepedanya dan berjalan melalui jalan setapak yang lebih kecil. Sepatu-sepatu bekas, payung, jarum, benang, dan perlengkapan lain dikeluarkan. Setelah semua siap, dimulailah pekerjaannya. Kami hanya mendekat dan menyapanya. Pak, permisi. Mau reparasi payung bisa ya, Pak ya? Bisa. Berapa lama, Pak? Paling ya 1 jam lah. Saya tinggal dulu bisa ya, Pak ya? Bisa. Nanti saya ambil ya, Pak ya. Kasih ya, Pak. Ya. Tidak di semua tempat kita menjumpai orang yang mempunyai keahlian reparasi sepatu ataupun payung. Biasanya mereka ada di lokasi tertentu seperti pasar dan pinggir jalan. Bahkan ada beberapa dari mereka harus berjalan berkeliling. Keberadaan mereka ini bagi kalangan tertentu sangat dibutuhkan, apalagi sepatu maupun payung yang tergolong murah pada saat ini sudah semakin mahal. Akan lebih baik jika sepatu dan payung rusak, kita bawa ke tempat reparasi sepatu dan payung. Pak, Bisa dibuka, nanti ini sudah baik, sudah. udah ya? Ya. Karena payungnya belum selesai.
Ya. Cukup begitu kan aja. Berapa, Pak? 5.000. 5.000. Sebentar ya, Pak ya. Ini, Pak ya. Terima kasih ya. Makasih juga. Mari, Pak. Mari, mari. Pak Suradi, usianya yang sudah tua ini, mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai penjual jasa reparasi sepatu dan payung. Pekerjaan ini sudah dilakukan selama kurang lebih 40 tahun. Berawal ketika usaha tembakau yang digelutinya mengalami kemunduran serta kehabisan modal. Beberapa usaha pun dicobanya. Seiring waktu, Pak Suradi mencoba salah satu keahliannya, yaitu reparasi sepatu dan payung yang dipelajari dari kerabatnya sewaktu mengikuti sekolah rakyat. Akhirnya, Pak Suradi memberanikan diri memulai pekerjaan baru sebagai penjual jasa reparasi sepatu dan payung. Nama asli Suryati. Nama yang bapak anak ya, Bapak Munir. Usia kita ini ya 75 itu. Sehari-harinya saya itu ya khusus ya nukang sepatu, juga ya termasuk makelar-makelar apa yang bisa jadi saya makan untuk menghidupi anak dan istri saya. Bertahun-tahun Pak Suradi menggeluti pekerjaan reparasi sepatu dan payung. Hingga saat ini hasil yang didapat mampu menghidupi istri dan ke-7 anaknya. Berbagai rintangan dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran. Beberapa kali Pak Suradi berpindah tempat, bukan karena ketidakinginan untuk mempunyai lokasi sendiri, namun karena ketidakmampuan untuk membayar sewa dari tempat yang ada atau telah disediakan. Memang alhamdulillah kita itu dulu punya prinsip jarine wong Jawa kena ke tombo melarat timbang ngedekno utang, membesarkan utang. Lebih baik saya terjun ini sampai sekarang ini saya kerjakan. Pasar, tempat yang digunakan Pak Suradi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi bukan sebuah tempat yang nyaman, juga bukan tempat yang ramai, melainkan sebuah sudut belakang pasar, sempit dan kurang bersih. Hanya orang tertentu saja yang mengetahui keberadaan Pak Suradi di tempat tersebut. Inilah salah satu penyebab penghasilan tidak pasti, lokasi tidak strategis, juga tidak banyak orang menginginkan memperbaiki sepatu dan payung rusaknya. Tidak kuat dulu. Ada tempat kotaan begini, dikasihkan 350, tidak. Saya cari uang sulit sekarang. Padahal wis iki PO wis 350 ini, tapi saya tidak punya uang. Saya utang, saya tidak punya. Takut seandainya saya seperti ini, ada yang nagih sini, kan bikin malu anak. Nah, ini yang saya jaga. Pagi hingga sore hari, Pak Suradi terus melakukan pekerjaan reparasi payung dan sepatu. Di saat tidak ada pelanggan datang, hanya teman-teman dari lingkungan sekitarlah tempatnya berbicara dan menjadikan hiburan tersendiri.
Jika beruntung, Pak Suradi mendapat banyak sepatu dan payung yang harus dikerjakan dari pelanggan. Pak Suradi mengerjakan tanpa mengenal istirahat. Setengah 7 saya berangkat sampai pukul 5, kadang sampai sore. Saya asal kerjaan saya banyak itu ya sudah saya kerjai sampai selesai. Nanti kalau dimarahi orang, saya besok sini, belum mari besok sini, saya takut dimarahi orang. Jemari-jemari Pak Suradi masih terlihat lincah dengan benang-benang di sepatu, padahal usianya sudah semakin tua. Semua jenis sepatu dan payung rusak dapat diperbaikinya. Harganya pun bervariasi, dilihat dari tingkat kesulitan serta bahan yang dipakai. Tidak lama bagi Pak Suradi untuk memperbaiki sepatu dan payung, karena pekerjaan ini telah dilakukan selama kurang lebih 40 tahun. Berbagai jenis model juga pernah dikerjakannya. Sampai sekarang, setiap orang yang datang mereparasi sepatu maupun payungnya selalu mendapat hasil memuaskan. Kalau sepatu mermak itu saya bisa permakan ini. Kalau 5 bisa kuat. Kalau payung lihat aja, payung sekarang itu metel. Repotnya ada di situ. Ya gampang ya ibu, tapi kalau tidak ada yang sama nanti tidak bisa ganti. Itu sambung tambah lama. Satu persatu sepatu dan payung selesai dikerjakan. Tidak banyak orang yang datang hari ini, hanya meneruskan dan menyelesaikan pekerjaan kemarin. Pak Suradi membereskan peralatan, kemudian memasukkan ke dalam kotak kecil. Kotak tersebut hanya dikunci, lalu diletakkan begitu saja di sudut jalan. Melalui jalan setapak, Pak Suradi kembali mengambil sepeda tuanya. Berlahan-lahan sepeda itu dikayuh menuju rumah kecil sederhana tempat melepas lelah. Tidak pernah, jadi ya pokok pamannya hasil saya minim 25 itu bagi sekarang ya pas. Saya pernah juga, tapi ya untuk minum, makan bisa. Kadang-kadang ulang tidak bawa uang, ya makan sendiri. Belum ada keinginan dari Pak Suradi untuk mengganti pekerjaannya. Selain kemampuan dan keahlian terbatas, tidak adanya modal, juga usia yang semakin tua. Saat ini, walaupun merasa cukup dari hasil reparasi sepatu dan payung, harapan-harapan selalu menghampiri untuk hidup yang lebih baik. Semangat dan kesabaran selalu dimiliki saat menunggu pelanggan, saat jemari menyentuh payung dan sepatu, saat keringat menetes di wajah. Permisi Pak, bener rumahnya Pak Munir ya? Ya, rumahnya. Boleh masuk ya Pak ya? Permisi. Iya Bu. Seperti inilah keadaan rumah Pak Suradi. Rumah kecil yang ditempati dengan cara mengontrak.
Sudah belasan tahun Pak Suradi menempati rumah tersebut. Tidak ada yang istimewa dari rumah kecil sewaannya. Dinding-dindingnya hanya terbuat dari anyaman bambu, kayu-kayu, dan sudah banyak lubang. Lantainya masih beralaskan tanah, sementara atap mulai ditutup plastik agar terhindar dari hujan. Baginya, rumah tersebut sudah terasa nyaman untuk tempat beristirahat dan berkumpul bersama keluarganya. Nyewa ini kontrak 2 tahun gitu ya. Uangnya ada. Keadaan rumah Pak Suradi berbeda dengan keadaan rumah para tetangganya. Tetapi sikap ramah kepada tetangga dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar membuat para tetangga senang akan keberadaannya. Seperti halnya dalam melakukan pekerjaan, Pak Suradi selalu mengusahakan yang terbaik untuk para pelanggan. Apa yang diinginkan dari pemilik sepatu dan payung selalu ditanyakan. Sikap Pak Suradi ini membuat para pelanggan selalu puas dengan hasil pekerjaannya. Itu saya gitu kalau memperbaiki. Tidak berani saya ini sapi. Ya boy, bagaimana caranya ini ya? Bagaimana ini? Cara gini. Oh, yes, pokok apa jadi sampean pokok ibu sapi. Yes. Pak, terima kasih ya, Ya, kita udah sama-sama. diizinin ngikutin aktivitas Bapak seharian. Ya, Ini sama-sama. ada sedikit dari kami, Ya. dari pemirsa Dharma TV, semoga bisa bermanfaat ya buat Bapak ya. Ya, saya terima. Semoga juga sekembalinya, semoga Dharma TV lancar, ada gangguan lain-lain. Dan supaya saya berterima kasih atas pemberian ini. Semoga Dharma TV sekeluarga semua tidak ada halangan suatu hal. Ya, makasih juga Pak. Gitu aja, saya tidak bisa panjang lebar. Ya, bagi pemirsa yang ingin menyalurkan bantuan bisa menghubungi alamat atau nomor di bawah ini. Pak, terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Ya. Maafkan semua. Salah satu yang dianjurkan dalam setiap agama adalah berbuat kebajikan Terima kasih banyak ya. Saya mau pamit tanpa dulu. memandang agama, ras, Makasih. dan segala perbedaannya. Tidak ada halangan suatu hal. Ya, makasih Pak ya. Ya. Boleh kasih. Ya, yaudah. Mari Pak. Mari Bu. Beginilah salah satu fenomena usaha yang terjadi di masyarakat. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini masih memerlukan uluran tangan dari kita. Mereka yang setiap harinya bekerja keras dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang kecil. Marilah kita membantu orang yang membutuhkan, dimulai dari hal-hal kecil sesuai dengan kemampuan masing-masing.